adik-adik semuanya, selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya bersama dengan Bang John dalam topik pembahasan kita kali ini, yaitu sebaran dan pengolahan sumber daya alam Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut guys, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya supaya kalian selalu mendapatkan info terbaru dari channel ini. Oke adik-adik, hari ini kita belajar materi kita bab 3, yaitu membahas tentang sebaran dan pengolahan sumber daya alam Indonesia. Yang pertama, kita mulai dari pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi sumber daya alam itu berasal dari alam dan bermanfaat bagi manusia. Dan sumber daya alam itu juga merupakan bahan sumber, artinya belum ada pengolahan dari manusia. Sebagai contoh, bensin, solar bukan lagi merupakan sumber daya alam karena sudah diolah oleh manusia. Jadi bensin dan solar itu bahan sumbernya berasal dari minyak bumi, itulah kita kenal sebagai sumber daya alam. Kemudian kita lanjutkan dengan klasifikasi atau jenis sumber daya alam. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya. Artinya dari mana asal pembentukan dari sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam biotik atau hayati. Sumber daya alam biotik merupakan sumber daya alam yang asal proses pembentukannya berasal dari makhluk hidup. Berikut ini adalah contoh sumber daya alam biotik. Yang pertama adalah sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati merupakan sumber daya alam yang berupa tumbuh-tumbuhan. Contohnya padi, apel, jagung, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber daya alam hewani. Sumber daya alam ini terdiri dari berbagai jenis hewan, misalnya kambing, kerbau, sapi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu minyak bumi. Minyak bumi dinamakan sebagai sumber daya alam biotik karena asal proses pembentukannya berasal dari tumbuhan dan hewan purba yang mengendap di dasar laut berjuta-juta tahun yang lalu. Yang keempat yaitu batu bara. Batu bara dinamakan sebagai sumber daya alam biotik karena proses pembentukannya berasal dari tumbuhan pakis pada zaman purba yang mengalami proses tekanan, suhu, dan waktu geologi. Yang kedua yaitu sumber daya alam abiotik atau non-hayati. Sumber daya alam ini proses pembentukannya berasal dari benda mati yang bersifat alamiah. Contohnya adalah sebagai berikut. Klasifikasi sumber daya alam yang berikutnya adalah sumber daya alam berdasarkan kelestariannya. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis-habis apabila kita gunakan. Alasan sumber daya alam ini tidak akan habis apabila kita gunakan. Yang pertama adalah jumlahnya sangat banyak di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, sumber daya alam ini sangat cepat terbentuk melalui proses siklus atau proses regenerasi. Contoh dari sumber daya alam ini yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan tidak akan habis apabila kita gunakan karena tumbuhan ini proses pembentukannya bersifat cepat, artinya tidak menunggu ratusan atau ribuan tahun. Kemudian air. Air tidak akan habis-habis walaupun kita gunakan setiap harinya. Karena air ini mengalami proses siklus. Misalnya air yang kita minum lalu kita buang akan masuk kembali ke dalam tanah, kemudian dijernihkan kembali di dalam tanah sehingga layak kembali untuk dikonsumsi.
Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resource. Sumber daya alam ini apabila kita gunakan akan habis, karena sumber daya alam ini jumlahnya terbatas di permukaan bumi. Selanjutnya, proses pembentukan sumber daya alam ini berlangsung sangat lama. Bisa menunggu ratusan tahun, ribuan tahun, atau bahkan jutaan tahun. Contohnya adalah sumber daya alam yang berupa barang tambang, misalnya emas, perak, nikel, intan, minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Sumber daya alam ini apabila kita ambil, maka akan cepat habis. Dan untuk menunggu kembali sumber daya alam ini ada, harus menunggu waktu yang sangat lama. Klasifikasi sumber daya alam yang berikutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan tempatnya. Sumber daya alam ini bagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam terestrial dan akuatis. Sumber daya alam terestrial merupakan sumber daya alam yang letaknya terdapat di daratan. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu sumber daya alam akuatis. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang letaknya berada di dalam perairan. Contohnya adalah seperti teratai, gelombang laut, ikan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan bentuk dan manfaatnya. Yang pertama adalah sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi ini merupakan sumber daya alam yang bentuk fisiknya langsung dapat digunakan. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai alat bahan bakar. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, gas alam, gelombang laut, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa tempat yang digunakan manusia untuk melakukan aktivitas. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang keempat yaitu sumber daya alam waktu. Sumber daya alam waktu merupakan sumber daya alam yang terikat pada kondisi waktu tertentu. Misalnya sumber daya alam air akan melimpah ketika terjadi musim penghujan. Oke adik-adik, demikianlah pembahasan kita tentang sebaran dan pengolahan sumber daya alam Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Coming through, take it in till we fall out. Ride it, one of you, going up till it's all down. Swear that was just cruise, parachute till it gone now. I can't get enough, just don't wake me up, just don't wake me up. Don't believe all the red lights, no more need for the brakes that we made for the fast life. Forget the writing on the wall.